Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah persodipan, pertanyaan, pertonggoan ataupun kebaktian rumah tangga yang diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, di mana nats firman ini menjadi epistel pada minggu ke-15 setelah Trinitatis tanggal 17 September 2023 dengan tema Jangan Menghakimi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan nats firman untuk kita, dan demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, suatu ketika pasangan muda pindah ke lingkungan baru. Pagi berikutnya ketika mereka sedang sarapan, wanita muda itu melihat tetangganya sedang menjemurkan cuciannya di luar. Lalu dia berkata, Mas, coba lihat deh tetangga kita itu. Cuciannya itu tidak terlalu bersih. Mungkin dia tidak tahu cara mencuci dengan benar, atau mungkin dia membutuhkan sabun cuci yang lebih baik kali, Mas ya, katanya kepada suaminya. Suaminya memandangi cucian tetangganya itu tetapi tetap diam. Setiap kali tetangganya menggantung cuciannya hingga kering, wanita muda itu akan membuat komentar yang sama. Sekitar 1 bulan kemudian, wanita itu terkejut melihat cucian tetangganya bersih. Kemudian dia menelpon suaminya dan berkata kepadanya, Mas, ada berita baru nih. Ternyata tetangga kita telah belajar cara mencuci dengan benar loh. Aku jadi penasaran, siapa yang mengajarinya mencuci? Suaminya kemudian berkata, saya bangun pagi ini dan membersihkan jendela kita. Ternyata selama ini kaca jendelanya yang kotor, sehingga tampak dari dalam cucian orang di luar yang kotor. Istrinya sontak terdiam, karena selama ini dia sudah salah menilai tetangganya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mungkin saja pernah menjadi pelaku seperti yang terjadi pada ilustrasi ini, yaitu salah menilai orang lain. Saudara-saudara, apa yang kita lihat ketika mengamati orang lain tergantung pada kemurnian jendela hati yang melaluinya kita melihat. Seberapa seringkah kita bersikap seperti wanita dalam ilustrasi ini? Kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan pemikiran sendiri tanpa melihat keseluruhan dan kebenaran dari suatu keadaan. Lalu kita pun merespon secara negatif dan akhirnya terjebak dalam sikap menghakimi. Saudara-saudara, ternyata sikap seperti ini pernah terjadi pada saudara-saudara Yusuf.
di mana mereka menerka-nerka yang tidak baik tentang Yusuf. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua tahu bagaimana jalan hidupnya Yusuf ini. Mulai dari Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian ia mau dibunuh tapi tak jadi, karena akhirnya Yusuf dijual saudara-saudaranya itu ke orang Ismail yang hendak ke Mesir. Setelah di Mesir, orang Ismail itu menjual Yusuf pula ke Potifar, pengawal Raja Firaun. Di rumah Potifar, ia mantap punya karir di mana Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar, dan singkat cerita, akhirnya Yusuf kemudian bisa menjadi orang kepercayaan Firaun pada masa itu. Semuanya itu tentu karena Allah memberkati Yusuf. Kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadapnya, di mana apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu sangatlah memilukan atau menyakitkan. Namun, sekalipun sudah diperlakukan begitu menyakitkan, Yusuf tidak membenci, marah, atau dendam pada saudara-saudaranya. Mari kita perhatikan kisahnya dalam perikop kita kali ini. Pertama-tama saudara-saudara, di ayat 15 kita melihat bagaimana ketakutan saudara-saudara Yusuf terhadapnya. Ketakutan ini muncul karena adanya kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf. Di tengah situasi yang serba tidak menentu ini, mereka mulai menyusun sebuah strategi perdamaian dengan Yusuf. Mereka mengirimkan utusan menyampaikan isi hati mereka kepada Yusuf. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyampaikan secara langsung. Pengiriman utusan untuk melakukan langkah awal perdamaian dengan Yusuf. Strategi perdamaian yang lain adalah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf menggunakan nama ayah mereka, figur yang sangat dihormati dan disayangi oleh Yusuf sendiri. Strategi terakhir yang digunakan oleh saudara-saudara Yusuf adalah menawarkan diri mereka sebagai budak. Melihat upaya saudara-saudaranya untuk memohon belas kasihan dari dia, Yusuf menangis dengan keras. Apakah Yusuf menangis karena kecewa dengan saudara-saudaranya atau kecewa dengan ayahnya juga? Tentu Yusuf tidak berfokus tentang itu. Namun dia sedih karena saudara-saudaranya telah memiliki pengamatan yang salah tentang dirinya, yaitu saudara-saudara menyangka Yusuf sangat dendam terhadap mereka. Yusuf kemudian menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya dengan berkata, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Tindakan ini terbilang luar biasa. Yusuf sebenarnya memiliki segala alasan untuk meluapkan dendamnya. Kekuasaan dan kesempatan ada di tangannya. Dia punya kuasa untuk melampiaskan dendam, namun Yusuf tidak melakukannya. Yusuf tahu menempatkan diri dengan bijak. Dia tidak mau mengambil hak prerogatif Allah dalam menghakimi saudara-saudaranya atas perlakuan mereka. Bagi Yusuf yang paling penting mengampuni saudara-saudaranya dan menghiburkan mereka dengan berkata, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita lewat firman ini. Yang pertama, jangan terlalu cepat menilai sesuatu secara negatif. Carilah kebenarannya secara utuh dan belajarlah untuk lebih memahami dan mengerti keadaan seseorang. Yang kedua, jangan mendendam. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Allah telah merencanakan kebaikan buat kita sehingga kita pun harus merencanakan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Sadarilah setiap kesalahan dan beranilah untuk bertanggung jawab. Janganlah melakukan perbuatan-perbuatan salah yang berakibat pada merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan mendatangkan dosa dalam kehidupan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni sesama agar kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita sendiri serta diberkati dengan kedamaian dan sukacita. Yakinlah bahwa Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus selalu bersama dengan kita, suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, menghakimi adalah hak prerogatif Allah. Jadi berikanlah ruang sepenuhnya bagi Allah atas segala yang jahat menimpa kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sepatutnya kami tidak mereka-reka ataupun menyimpulkan dengan cepat tentang segala sesuatu yang terjadi terhadap saudara-saudara kami ya Tuhan. Tetapi kami harus melihat dari berbagai sudut pandang untuk menyimpulkan suatu keadaan di tengah-tengah kehidupan kami.
agar kiranya kami tidak menjadi berdosa. Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa kami, atas segala kelemahan kami, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepada Bapa. Amin.